Bab 77. Sedikit mengkhawatirkan wanita itu. Di dalam kegelapan, entah sudah berapa lama, terdengar suara gemerincing, sepertinya itu adalah suara dari kunci-kunci. Di kegelapan yang sunyi suara itu terdengar sangat keras. Setelah itu, pintu kemudian terbuka. Ada dua sosok bayangan muncul di dalam kegelapan. Asisten Sen. Arthur Xiao melihat sosok yang berada dalam kegelapan itu. Dia mengambil ponselnya dan membuka senternya. Dalam waktu singkat, kamar itu langsung menjadi terang. Setelah itu Golden Ye juga bisa melihat situasi di dalam kamar tersebut. Seseorang sedang meringkuk di sudut ruangan, sepasang tangannya memeluk tubuhnya dan kepalanya menunduk. Orang itu terlihat sangat kecil. Terlihat seperti kucing kecil yang sedang gemetar kedinginan. Rambut yang biasanya terikat itu entah sejak kapan menjadi terurai. Rambut itu menutupi sepasang pundaknya, wajahnya dan juga telinganya. Entah mengapa, Golden Ye merasakan dari tubuhnya muncul rasa kekecewaan yang besar dan juga hawa dingin. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, terpancar aura seperti itu. Ada apa? Golden Ye mengerutkan dahinya, nada suaranya terdengar tidak enak didengar. Ada apa dengannya? Mendengar pertanyaan itu, Arthur Xiao kemudian melangkah maju. Asisten Sen. Orang yang sedang meringkuk itu tidak meresponnya, dia sama sekali tidak bergerak, bahkan dia tetap duduk di sana tidak bergerak sedikitpun. Asisten Sen. Asisten Sen. Arthur Xiao menyadari kalau Claire Sen sama sekali tidak bergerak, matanya langsung terlihat kaget, dia kemudian memanggilnya kembali. Setelah itu orang yang meringkuk di sana tetap tidak meresponnya, seperti sudah mati di sana. Arthur Xiao berbalik melihat ke arah Golden Ye, dia melihat mata laki-laki itu seperti ditutupi kabut, sekujur tubuhnya mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Tuan muda Ye. Golden Ye menggerakkan kursi rodanya sampai ke samping tubuh Claire Sen, suaranya terdengar dingin, angkat kepalamu. Tidak ada respon. Arthur Xiao yang berada di samping hatinya merasa sangat ketakutan. Ada apa sebetulnya dengan asisten Sen? Apakah pesan yang diberikan pada orang-orang itu sama sekali tidak ada gunanya? Apa mereka telah melakukan sesuatu padanya? Kesabaranku ada batasnya, aku akan memberimu waktu 3 detik, angkat sendiri kepalamu. Golden Ye kembali menambahkan kalimat itu. Tetapi wanita yang sedang meringkuk sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan. Mata Golden Ye seperti kaget, tiba-tiba saja dia seperti teringat akan sesuatu. Dia menarik pergelangan tangan Claire Sen, dan langsung mengangkat wanita itu. Sosok bertubuh kecil itu tanpa perlawanan ditarik naik oleh Golden Ye, wajah yang sangat pucat segera muncul di hadapan Golden Ye. Arthur Xiao yang berada di belakang tidak bisa menahan dirinya kemudian menarik nafas dalam. Sorot mata Golden Ye sangat dingin, dia melihat Claire Sen yang ada di hadapannya. Wajah yang biasanya terlihat cerah sekarang terlihat sangat pucat, bahkan bibirnya yang biasanya sangat lembut dan kenyal terlihat kering, dan matanya itu terlihat tenang seperti air, tidak ada emosi apapun di sana. Bibir tipis Golden Ye bergerak, suaranya terdengar berat, beritahu aku, ada apa denganmu? Claire Sen duduk dan tidak bergerak. Ekspresi matanya tidak terlihat ada kemarahan. Saat itu Golden Ye baru menyadari mata wanita itu seperti tidak ada fokusnya, seolah-olah dia tidak bisa melihat Golden Ye. Dasar! Wanita ini ada apa dengannya sebenarnya? Golden Ye tiba-tiba saja marah, dia kemudian mengatakan sesuatu pada orang yang di belakang, cari tahu ada apa sebenarnya. Melihat Golden Ye yang marah besar seperti ini, Arthur Xiao kembali melihat asisten Sen yang seperti sudah kehilangan arwahnya. Saat itu dia baru menyadari situasi yang ternyata cukup serius. Segera dia berbalik dan memanggil seseorang. Di kamar itu hanya ada Golden Ye dan Claire Sen. Bibir Golden Ye dirapatkan, nada bicaranya terdengar sangat dingin, cewek bekas, ada apa sebenarnya denganmu? Claire Sen tetap tidak bergerak, dia terlihat sama seperti tadi. Brengsek. Golden Ye kemudian memicingkan matanya, memperhatikan wajah wanita pucat yang ada di hadapannya, matanya tidak ada fokusnya.
Pertama kalinya dia menyadari, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya pada wanita ini. Dia tidak bisa menyentuhnya, memarahinya atau bersikap kasar padanya. Karena keadaan wanita itu seperti ini membuat Golden Ye merasakan perasaan bersalah yang amat sangat. Jika bukan karena perkataannya, mungkin wanita itu tidak akan berubah seperti ini. Cewek bekas, apa kamu sedang berpura-pura bodoh di hadapanku, atau kamu memang tidak bisa melihatku? Setelah cukup lama, Golden Ye kembali bertanya. Kenyataan membuktikan, Claire Sen sama sekali tidak memberikan respon apapun. Pertama kalinya Golden Ye merasa sangat tidak berdaya. Dia menjulurkan tangannya menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Claire Sen sendiri sangat penurut, seperti boneka kayu membiarkan Golden Ye menariknya ke dalam pelukannya. Tubuhnya kemudian bersandar di atas tubuh Golden Ye. Golden Ye merasa hatinya sedikit mencelos, seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai berubah. Sebuah tangan besar yang terasa dingin itu, akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Perlahan-lahan dan diam-diam tangan itu bergerak melingkari pinggang ramping Claire Sen, membantu wanita itu mengatur posisi yang nyaman, membuat wanita itu nyaman di dalam pelukannya. Setelah itu tangan yang lainnya perlahan-lahan mengusap kepala wanita itu, suaranya terdengar sangat berat. Jika mereka telah mengganggumu, beritahu aku akan membantumu menegakkan keadilan. Wanita yang ada di dalam pelukannya sama sekali tidak merespon. Cewek bekas, kamu lebih baik segera sadar. Waktu itu setelah kamu mabuk kamu diam-diam menangis, aku sudah memaafkanmu. Sekarang kamu malah membuat keributan seperti ini. Apa kamu pikir masalah bisa selesai dengan sendirinya? Tetapi tidak peduli berapa kali pun laki-laki itu mengatakannya, Claire Sen tetap tidak meresponnya. Arthur Xiao segera membawa orang ke tempat itu. Ketika masuk, orang itu dengan gemetar mengatakan, Tuan Muda Ye, apakah telah terjadi sesuatu? Mendengar kata-kata itu, dari tubuh Golden Ye tiba-tiba terpancar hawa yang sangat kuat. Dia mendelik, tatapan matanya seperti pisau melihat laki-laki itu. Apa yang telah kalian lakukan pada wanita ini? Orang itu gemetaran, kaki dan tangannya juga ikut gemetar. Tuan Muda Ye, kami tidak melakukan apapun. Lelucon apa ini? Mereka juga punya mata. Wanita ini memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Golden Ye. Bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu padanya? Sorot mata Golden Ye berubah menjadi lebih dingin. Matanya seperti pisau yang sangat tajam. Di saat itu laki-laki itu kaget setengah mati. Kakinya menjadi sangat lemah. Segera laki-laki itu berlutut. Saat berbicara dia menjadi gagap. Tuan Muda Ye, kami benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Asisten Xiao waktu itu sudah memberitahu kami kalau kami tidak boleh menyentuhnya. Oleh karena itu kami hanya membawanya dan mengurungnya di dalam ruangan ini, menunggu perintah dari Tuan Muda Ye. Laki-laki ini kelihatannya tidak sedang berbohong. Mereka hanya mengurungnya. Kalau begitu mengapa pula dia bisa berubah menjadi seperti ini? Mata Golden Ye menyipit. Apa tadi telah terjadi sesuatu? Laki-laki itu terdiam. Dia mencoba mengingat kembali, setelah itu mengatakan, tidak terjadi apapun. Setelah dia dikurung oleh kami, wanita ini menjadi sangat tenang, tidak membuat keributan apapun. Tidak membuat keributan apapun. Sorot mata Golden Ye saat itu langsung berubah menjadi rumit. Tidak lama kemudian laki-laki itu tiba-tiba saja berteriak kaget, tetapi karena dia terlalu tenang, kita sampai lupa kalau kami telah mengurungnya di siang hari dan malam hari. Kami lupa memberinya makan. Menyelesaikan perkataannya, laki-laki itu sepertinya sudah bisa menebak kapan dia akan meninggal. Tubuhnya tiba-tiba saja gemetar hebat. Apa yang kamu katakan tadi? Tidak menunggu Golden Ye mengatakan sesuatu, Arthur Xiao yang berdiri di sampingnya berbicara terlebih dahulu. Ya ampun, apa kalian adalah manusia? Kalian tidak memberinya makan, membuatnya kelaparan selama seharian. Maaf Tuan Muda Ye, kami tidak sengaja melakukannya. Dia tidak mengatakan apapun. Mungkinkah kelaparan telah membuatnya seperti ini? Seharian tidak makan, dan dia sedang hamil.
Mungkin kelaparan benar-benar telah membuatnya seperti ini. Jika membahas masalah ini, hati Arthur Xiao juga merasa ada yang aneh. Laki-laki itu hanya membuka mulutnya mengatakan, "Tuan Muda Ye, bagaimana kalau kita kembali dulu?" Asisten Shen sudah kelaparan selama seharian, dia pasti sangat menderita. Tatapan mata Golden Ye seperti ada aliran listrik. Pada akhirnya laki-laki itu mengiyakannya. Setelah itu Arthur Xiao kemudian mendorongnya turun ke lantai bawah. Entah kapan, Claire Shen yang berada di dalam pelukannya telah menutup matanya, dan tertidur di sana. Ketika hendak tidur, Golden Ye baru menyadari kalau Claire Shen sudah pingsan. Ekspresi wajah Golden Ye berubah drastis, langsung pergi ke rumah sakit, hubungi Bibi Chen suruh dia buat makanan yang mudah dicerna dan antarkan ke rumah sakit. Bersambung.